Baik, jadi untuk pertama di sini kita buka dulu ya. Kita buka dulu software Adobe Dreamweaver-nya ya. Kemudian setelah kita buka software Adobe Dreamweaver, nanti di dalam softwarenya di sini akan muncul kotak dialog ya. Ada Open Narration Item, ada Create New, ada Top Feature Video ya dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa pilih yang Create New ya. Create New, kemudian kita pilih yang HTML. Jadi membuat dokumen HTML baru. Nah, nanti setelah kita buat HTML baru, secara otomatis akan tampil dalam mode kode ya, dalam model kode. Code view ya ini. Penandaannya di pojok kiri atas ini ya. Code view. Nah, selain code view ada juga tampilan split. Split di sini untuk tampilan double ya. Code dan desain ya. Code dan desain. Kemudian ada juga tampilan desain. Nah, tampilan desain ini nanti seperti tampilan yang tampak di website ya. Jadi tidak menggunakan kode-kode ya. Tidak menggunakan kode-kode seperti yang sudah pernah Anda pelajari sebelumnya dalam mata kuliah teknologi pengantar teknologi informasi ya. Tapi di sini sudah menggunakan tampilan desain ya. Jadi apa yang Anda lihat di dalam tampilan desain ini nanti yang ditampilkan di website ya. Itu. Baik, setelah tampil tampilan desain, kemudian yang berikutnya di sini, ini bisa kita ketikkan dulu objek-objeknya yang ingin kita buat ya. Jadi misalkan saya pengen membuat suatu berita atau acara misalkan ya. Nah, ini tentunya ada judul. Judul artikel misalkan ya. Nah, kemudian isi artikel. Nah, ini ya. Nah, ini di dalam pengaturannya ya. Nah, misalkan seperti ini. Jadi tinggal diketik aja nih ya. Tinggal diketik saja naskahnya atau tagnya ya. Kemudian tinggal dibuat. Nanti secara otomatis kalau sudah sampai dengan batas kanannya ya, ini sudah turun sendiri secara otomatis. Jadi sudah seperti yang ada di dalam software-software pada umumnya ya. Microsoft Word, Excel ya. Nah, ini sudah Microsoft Word, PowerPoint ataupun yang lain ya. Nah, ini sudah bisa langsung tampil. Ya. Nah, ini untuk pengaturannya langsung dibuat aja judul artikel apa. Nah, nanti kalau ada subjudulnya ya tinggal dibuat subjudul. Nah, kemudian isinya apa ya? Isi artikelnya apa. Nah, ini di dalam prosesnya ya. Nah, kalau sudah ini pengen saya format ya, pengen saya format tampilannya supaya lebih menarik. Nah, untuk mengatur format tampilannya supaya lebih menarik, di sini nanti tinggal di blok ya. Jadi di blok. Kalau sudah di sini yang ada cuma tebal ya, pengaturan hurufnya itu cuma tebal. Tebal sama miring ya. Nama huruf nggak ada, perataan tengah huruf nggak ada ya, mengatur ukuran huruf nggak ada, semuanya nggak ada. Ya, karena memang pengaturannya di sini tidak langsung bisa diimplementasikan pada objeknya. Di dalam Dreamweaver setiap pengaturan bagian dari teks ini harus dibuatkan satu style ya. Dibuatkan satu style, baik itu stylenya nanti diimplementasikan internal di dokumen ini saja atau stylenya di situ diimplementasikan pada semua dokumen yang ada. Nah, ini nanti yang utama di Dreamweaver itu harus menentukan stylenya dulu ya. Itu. Nah, untuk menentukan stylenya di sini nanti tinggal kita blok ya, kita blok dulu. Nanti ada banyak cara ya. Kita blok dulu. Kemudian setelah kita blok, yang berikutnya tinggal kita pilih ini ya, CSS. Jadi semula aktifnya HTML.
Nah, ini tinggal dipilih CSS ya. Kemudian setelah dipilih CSS, nanti di dalam CSS di situ ada pengaturan huruf dan lain-lainnya ya. Sudah langsung kelihatan itu ya. Ada pengaturan font, paragraf, ukuran huruf, ya jenis huruf dan lain-lainnya ini sudah ada semua. Nah, dari sini ini nanti tinggal kita pilih mau ngatur apa. Ya, ukuran huruf. Nah, berarti di sini nanti tinggal diubah ukurannya aja, size ya. Size saya ganti 18 ya. Nah, setelah saya ganti size-nya 18 ya, ini nggak cuma size, ganti bentuk huruf saja nanti juga akan muncul seperti itu ya. Ganti. Nah, ini secara otomatis akan muncul selektor ya. Akan muncul new CSS rule, pengaturan CSS baru ya. Yang mana di dalam penentuannya di sini kita harus menentukan nama style untuk bagian yang ingin kita format ya. Jadi langsung diarahkan menuju ke style sheet kalau menggunakan Dreamweaver ya. Itu langsung menuju ke style sheet. Nah, di sini tinggal kita buat bebas ini ya. Bebas ini. Jadi di sini ada judul artikel, ada isi artikel dan ada subjudul artikel ya. Kalau judul artikel dan subjudul artikel nanti mau diberikan pengaturan yang sama, maka di dalam penentuannya di sini bisa kita buatkan satu kelas. Satu kelas untuk dua objek ya. Jadi objek judul artikel dan objek subjudul artikel. Ini bisa kita buat dalam satu kelas ya. Tapi kalau misalkan berbeda-beda, ini pengaturannya sendiri, ini juga sendiri. Nah, berarti kita bisa buatkan satu ID. Satu ID untuk satu objek. Judul artikel objek ID-nya sendiri ya. ID-nya sendiri, subjudul artikel ini nanti ID-nya juga sendiri ya. Nah, itu bisa ditentukan secara manual ya, secara langsung ya, secara manual satu persatu ya. Nah, misalkan kita buat kelas dulu ya, kita buat kelas dulu, berarti di sini nanti pada selector type ya, di selector type ini kita tinggal pilih kelas ya. Jadi ada kelas, ada ID, ada tag, ada compound ya. Itu. Jadi kita pilih kelas ya, karena pengen membuat kelas untuk judul artikel dan subjudul. Kalau sudah nama kelasnya judul. Nah, nama kelas ini bebas ya. Yang penting jangan ada spasi. Itu ya. Kemudian kalau sudah saya beri nama judul kelasnya ya. Kemudian saya pilih rule definition-nya. Ini pada new style sheet file. Jadi nanti akan dibuatkan satu style sheet baru, file style sheet baru yang isinya pengaturan-pengaturan dari kelas-kelas yang ada ya. Itu. Kalau tidak yang ini gimana Pak, pakai this document only? Ya nggak apa-apa pakai this document only. Tapi nanti setiap kita buat dokumen baru, pengen mengatur yang sama harus buat CSS lagi. Buat dokumen baru pengen mengatur yang sama buat CSS lagi gitu terus ya. Nah, itu nggak praktis. Nah, di sini nanti kita tinggal ganti aja ya. New style sheet file ya. New style sheet file dibuat dalam file style sheet baru. Kemudian kalau sudah di OK. Nah, maka nanti akan diminta untuk menyimpan file CSS-nya Pak ya. Kalau bisa jadi satu folder dengan dokumen HTML-nya nanti ya. Jadi di sini pada contohnya saya simpan di folder video misalkan ya. Saya simpan di folder video, kemudian saya kasih nama latih CSS. Nah, ya. Save. Nah, di sini akan muncul komentar dikarenakan apa? Dikarenakan file CSS-nya di sini nanti belum terkoneksi atau belum mendeteksi adanya penempatan di folder yang sama dengan dokumen HTML ya. Jadi CSS-nya di folder video, dokumen HTML-nya di mana belum tahu karena ini belum disimpan ya. Sehingga ada peringatan bahwa ini masih menggunakan relative path ya. Jadi untuk menggunakan relative path
dokumen itu harus disimpan dulu. Dokumen ini maksudnya ya. Dokumen ini harus disimpan dulu. Ya. Relative path itu untuk path yang fleksibel, ya. Untuk path yang fleksibel. Di oke saja, ya. Nah, kalau sudah nanti akan muncul ya CSS style. Sudah ada, ya. Nah, kalau sudah tinggal kita ganti nih. Hurufnya sudah diganti, ukurannya tinggal diganti. 18, ya. Udah. Oh, kurang. Misalkan 24. Tebal. Warnanya biru misalkan ya. Nah, udah jadi. Ya. Subjudul mau dilakukan pemberian CSS yang sama, tinggal kita klik. Ya, di blok ini subjudulnya di blok. Kemudian kalau sudah, untuk memanggil kelas CSS-nya nanti tinggal kita atur dari targeted rule ya. Nah, ini targeted rule-nya ini dari new CSS rule ini diganti ke judul ya. Nah, maka subjudul langsung diformat sama plug dengan judul artikel ya. Nah, ini di dalam mengatur CSS ya. Itu. Sudah? Jadi dua pengaturan ya. Kemudian pada bagian konten isi ya. Isi di sini pengen saya buat rata kanan kiri, bentuk hurufnya diubah ya. Warna hurufnya tidak diubah. Jadi bentuk hurufnya saja sama rata kanan kiri ya. Gitu. Nah, untuk mengatur itu di sini nanti tinggal kita tentukan pengaturannya sama ya, atau rata kanan kiri sajalah. Hurufnya tidak diubah sama sekali ya. Perataannya aja kanan kiri rata. Nah, untuk mengatur rata kanan kiri pada tag artikel yang ada, di sini nanti tinggal kita klik ya. Nih, justify. Nah, nanti akan muncul lagi new CSS rule. Ya. New CSS rule. Nah, nanti dari new CSS rule ini kita buatkan ID misalkan ya, ID. Saya kasih nama ID-nya konten. Ya. Kemudian di dalam file CSS latih css ya. Nah, ini file CSS yang dibuat tadi. Oke. Ya, kalau sudah ini tinggal di rata kanan kiri. Nah, kalau belum terimplementasi atau belum dibuat rata kanan kiri gimana? Ya kita pastikan dalam targeted rule-nya ya. Di sini kita beri atau kita atur konten ya. Loh, kok nggak ada konten di sini? Ya. Ya, ini konten nggak ada ini. Ya, padahal sudah kita buat. Nah, kalau tidak ada di dalam pengaturannya, di sini nanti kita pastikan dulu ya. Kita pastikan dulu di dalam CSS-nya di sini kita buka panelnya. Jadi kita buka CSS panel. Nah, ini nanti akan muncul ya. CSS panel. Ya, ini dibuka dulu. Nah, kalau sudah kita buka CSS panel, kemudian di dalam CSS panel di sini ada current dan all. Kita pilih all ya. Nah, all. Kemudian kita klik CSS-nya. Nah, di sini sudah ada ini. Yang satu bernama judul, yang satu bernama konten. Oh, ternyata konten di sini bukan kelas, tapi ID. Ya. Nah, karena ID maka di sini nggak ada. Ya, jadi ini khusus untuk yang kelas saja. ID nggak ada, ini nggak ada pengaturan ID. Ya, sehingga pada saat dicari ini nggak ketemu. Ya, jadi dari CSS panel sekarang bisa kita ketahui bahwa konten di sini merupakan ID karena tandanya crash. Ya. Nah, untuk memanggil ID style di dalam pengaturannya di sini nanti dari CSS, ya. Ini kita ubah dulu ke HTML. Nah, ya. Diubah dulu ke HTML. Kemudian setelah kita ubah ke HTML, maka akan ada ini ID.
none, ya. ID-nya none. Nah, mau diberi ID apa? Konten, diklik aja panahnya. Ya. Itu. Nah, ini. Klik. Ya. ID konten. Tuh, nggak mau, ya. Nah, ini dah. Ya. Ya, kita tentukan ID-nya. Kalau di dalam ID konten di sini tidak merubah tampilan, ya, tidak merubah tampilan CSS-nya. Kemudian yang berikutnya di sini nanti kita tinggal tentukan, ya. Kita tinggal tentukan pengaturan CSS-nya. Jadi kita buka CSS panel tadi, ya, all, kemudian kontennya di double klik, ya, ID konten. Maka nanti akan terbuka jendela CSS Rule Definition untuk ID konten, ya, di dalam latih CSS. Nah, ini title-nya sudah jelas ini, ya. Title-nya sudah jelas dituliskan. Sekarang tinggal kita pilih blok. Nah, blok ini pengaturan paragraf, ya. Jadi di dalam kategori ini untuk kategori pengaturan. Type ini untuk huruf, background untuk warna latar belakang, blok untuk paragraf, ya. Nah, tag align ini diganti justify. Nah, apply. Oke, udah justify. Ya. Itu. Ya, tutup. Ya. Apakah ini sudah justify? Belum tentu. Nah, nanti kita lihat dulu, ya. Ini diblok lagi. Kemudian ini diganti ke ID konten lagi, ya. Nah, udah. Simpan dulu, ya, simpan dulu. Kita coba dulu, lihat dulu hasilnya. Save. Disimpan di dalam folder video. Sama dengan CSS-nya tadi, ya. Nah, ini. Latte HTML atau latte web. Nah, titik HTML, ya, tentunya, ya. Nah, ini namanya saja ini, karena di sini sudah ditentukan HTML atau HTML, ya. Nah, kalau sudah tinggal kita save, ya. Kalau sudah kita save, untuk melihat efek dari pengaturannya, di sini nanti tinggal kita panggil, ya. Kita lihat di browser. Nah, untuk melihat di browser, nanti tinggal diklik pada gambar bola dunia ini, ya, preview or debug in browser, ya. Ini gambar globonya tinggal diklik, kemudian pilih mau ditampilkan di mana, di Firefox atau di Explore, ya, Internet Explorer, ya. Firefox, ya, tinggal diklik aja Firefox. Yes, disimpan, ya, hasil pengeditannya. Nah, sudah muncul dan ternyata hasilnya ini belum justify, ya. Loh, berarti ID itu nggak bisa, bukan nggak bisa, ya. Bisa, cuma bisa dipastikan atau belum bisa dipastikan ini sudah merupakan ID konten atau belum, ya. Jadi kalau kita klik di dalam paragrafnya, ternyata di sini masih belum ada ID-nya, ya. Masih none ini. Ini juga sama masih none, ya. Ini juga sama masih none. Nah, terus gimana, Pak? Nah, kalau seperti itu, ya, kalau seperti itu, di sini nanti bisa kita tambahkan manual dari skripnya, ya. Nah, ini pentingnya pemahaman skrip. Kita tambahkan dari skripnya, jadi tinggal pilih kode, ya. Kemudian kita pilih source code, karena ini masih aktif dilatih CSS, ya. Jadi pilih source code. Nah, ini sudah ada. Kemudian di dalam pengaturannya di sini tinggal kita tambahkan P, ya, di dalam P-nya ini, ya, paragraf. Nah, di dalam P-nya ini tinggal kita klik,
Di samping kanan P setelah kita klik kemudian tambahkan spasi, ID, ya, tab, konten, ya. Nah ini sudah kita tentukan bahwa ID-nya diatur menggunakan ID konten, ya. Jadi namanya kita tambahkan secara manual ini. Kalau ID-nya nggak bisa muncul ya, pasti ID tab konten, ya. Di blok, di copy, Ctrl C, ya. Kemudian diklik di dalam paragraf isinya atau paragraf kontennya, ya, Ctrl V. Nah, jadi semua yang pengen dibuat rata kanan kiri harus diberikan tambahan ID konten. Kalau belum bisa masuk, ya. Itu. Nah, kalau sudah kita lihat dalam tampilan desain. Udah rata kanan kiri, ya. Jadi penambahan ID itu terkadang tidak bisa dilakukan dalam satu paragraf. Nah, ini ya. Jadi sekarang kalau diklik sudah ada ini ID-nya konten. Klik ID-nya konten. Klik ID-nya konten. Kalau tadi masih non ya. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan style sheet di dalam Dreamweaver ya. Ada perubahan ya, ada perubahan. Untuk judul artikel berarti kelas ya tadi. Untuk judul artikel hurufnya atau bentuk hurufnya pengen saya ganti. Nah, untuk mengatur itu berarti kita harus menampilkan CSS panelnya dulu ya. Nah, CSS panel itu bisa kita lihat dari CSS, kemudian diklik CSS panel. Maka nanti di sini akan muncul ya CSS style ini akan terbuka. Jadi intinya CSS style ini untuk membuka panelnya ya. Nah, itu dari sini langsung bisa diklik CSS panelnya terbuka atau tertutup ya. Pilih all, kemudian judul di double klik ya, diklik 2 kali ini untuk mengedit, klik-klik. Nanti akan terbuka proses editingnya. Nah, ini font family ini ada di dalam type ya. Ada di dalam type ini untuk pengaturan huruf. Semua pengaturan huruf di dalam type. Nah, font family ini untuk jenisnya. Ini saya ganti menjadi trebuchet misalkan. Ada nggak? Oh, ini trebuchet ya. Nah, ukurannya diganti nggak? Tidak. Warnanya tidak. Ya. Dah di oke. Maka nanti untuk judul artikel dan subjudul ini otomatis berubah. Kenapa? Karena satu kelas. Ya. Karena satu kelas. Jadi dilakukan perubahan sekali di sini, maka semua yang terkontaminasi pengaturannya dia akan berubah, ya. Itu. Nah, ini di dalam penentuannya, ya. Nah, kemudian untuk konten dan background dari dokumennya, konten dan background dokumennya pengen saya ganti. Bentuk huruf dan warna background dari dokumennya. Nah, untuk mengatur itu bisa juga ya, bisa juga kita langsung atur dari sini sama seperti tadi ya. Sama seperti tadi. Cuma di dalam penentuannya di sini nanti kita gunakan untuk tag body. Jadi bukan kelas, bukan konten, bukan kelas, bukan ID ya. Tapi untuk tag body. Jadi nanti semua yang ada di dalam ini secara otomatis langsung terformat seperti yang kita tentukan. Ya. Itu. Jadi CSS-nya nanti pengen saya tentukan di dalam tag body-nya. Nah, untuk mengatur itu cara yang kedua, kalau tadi pakai ini ya, pakai pengaturannya langsung muncul. Nah, cara yang kedua langsung dari CSS panel. Ya. CSS panel ini kita buka. Ya, atau kita lihat ini CSS style ya. CSS style ini kita klik. Kalau sudah tampil ya. Kemudian kalau sudah tinggal kita pilih gambar kertas ini ya, new CSS rule. Di bagian bawah dari CSS style ya. Nah, new CSS rule ini.
Ini diklik. Nah, kalau sudah nanti akan muncul, ya. Akan muncul sama seperti tadi. Selektornya ini kita ganti tag, ya. Selektornya kita ganti tag, maka nanti di sini secara otomatis defaultnya terpilih body. Kalau untuk tag tabel ya berarti di sini nanti tinggal diganti table, ya. Nah, karena ini nama tag harus plek perintahnya ya. Tulisannya harus sama persis dengan perintahnya. Kalau body di sini kelirunya gini ya nggak bisa, ya. Itu. Nah, ini harus sama persis dengan nama perintah yang ada di dokumen HTML kalau pakainya tag. Oke, di dalam latih CSS pengaturan style body-nya ya. Kalau sudah di oke. Nah, di sini nanti akan muncul kotak dialog rule definition for body ya. Tinggal kita tentukan hurufnya diganti trebuchet juga atau Arial saja biar beda. Ya. Kemudian ukuran hurufnya berapa? Kita atur 12 misalkan ya. Tebal tidak. Warnanya apa? Tetap hitam. Berarti nggak usah diubah yang lain ya. Kalau tidak ada perubahan, yang lain tidak perlu diubah. Ya. Kemudian background dari bodinya apa? Backgroundnya mau saya ganti oranye. Ya. Nah ini tinggal dipilih background. Background color tinggal diklik panahnya, kemudian tinggal pilih warnanya. Ya. Oke, sudah, langsung di oke. Nah, diubah menjadi Time New Roman. Oh, terlalu kecil. Langsung di double klik di sini. Ya. Klik-klik. Nah, diganti 14. Oke. Berubah, ya. Nah, sekarang ini sudah jadi satu pengaturan dengan menggunakan CSS, ya. Itu. Sudah selesai. Kita simpan semua, save all. Kemudian saya buat dokumen baru. Nah, dokumen baru HTML, create, kemudian saya ketik judul naskah atau judul naskah ya yang ini ya, naskah, kemudian isi naskah, ya, sorry. Nah ini isi naskahnya misalkan ya, nah, diketik. Nah, ada. Nah, ini ada subjudul juga sama seperti tadi ya. Subjudul naskah. Isi naskahnya. Kemudian subjudul naskah lagi. Isi naskahnya. Nah, ini untuk pengaturan kontennya ya. Nah, di dalam dokumen baru ini saya simpan, jadi supaya bisa langsung implementasi dengan CSS-nya ya, ini saya simpan. Kemudian saya kasih nama latih web 2. Save. Sudah. Ya, ada latih web 2. Latih web 2 pengen diformat sama plek seperti ini. Ya. Sama plek seperti ini. Nah, kalau menggunakan CSS bisa langsung. Ya. Jadi kita buka aja latih web 2, kemudian kita buka panel CSS ya. Panel CSS ini tinggal diklik, nanti muncul. Kemudian di sini ada gambar lampiran ya, attachment. Nah, lampiran seperti di email ya. Nah, ini attachment ini atau lampiran ini tinggal kita klik. Klik kemudian browse. Pilih file CSS-nya. Ya. Oke. Oke. Nah, nanti di sini langsung ya diatur
body-nya ya, body-nya langsung diimplementasi. Body-nya langsung diimplementasi. Tapi untuk judulnya langsung diimplementasi tidak ya. Untuk kontennya tidak juga. Jadi harus ditentukan sendiri ya. Untuk body dan konten. Nah, ini di dalam pengaturannya. Jadi kalau body langsung implementasi. Ya. Nah, kalau sudah ini tinggal di blok. Di blok, kemudian kita panggil kelasnya ya. Judul, blok lagi, kelasnya judul, kemudian blok lagi, kelasnya judul. Ya. Nah, ini nanti tinggal di blok lagi. Ya. Kemudian kita atur kontennya, ada nggak di sini kontennya? Ya. Nggak ada, kita coba dari HTML. Nah, kalau nggak bisa harus manual ya. Oh, sudah bisa ya. Nah, ini juga sama di blok. Paragrafnya, kemudian diganti konten, ya. Loh kok nggak ada? Ya, karena defaultnya konten ini tuh satu objek, ya. Jadi kalau ini 1, 2, 3 pakai konten semua, ini terkadang nggak muncul, ya. Nah, terus gimana solusinya ya? Solusinya kita coba lihat dulu ini ada nggak konten. Kalau nggak ada ya dengan cara seperti tadi, ya. Kode, kemudian ini kita copy, kita paste di sini, ya. Kemudian kita paste lagi di sini. Kemudian ada lagi nggak P-nya? Oh nih, kita paste lagi di sini. Ya. Dah. Nanti hasilnya akan bisa dilihat sama plug dengan ini ya. Nah, itu untuk penggunaan CSS-nya. Kalau sudah tinggal disimpan. Save. Ya, kemudian di close. Ya, reload. Nah, ini sudah berubah ya, seperti tadi. Ini juga di close saja untuk HTML-nya. Nah, kalau sudah kemudian tinggal kita edit ya. Misalkan saja saya pengen melakukan perubahan ya. Saya pengen melakukan perubahan pada bagiannya yaitu dengan format backgroundnya menjadi biru muda, tag judulnya menjadi kuning ya. Itu misalkan aja, atau biru, backgroundnya biru, tag judulnya kuning, atau backgroundnya hitam, kontennya dan tagnya putih semua misalkan ya. Nah, untuk mengatur itu di sini nanti tinggal kita buka saja CSS-nya langsung ya, atau HTML-nya juga nggak apa-apa ya. HTML-nya di sini nggak apa-apa, kita buka salah satu aja ya. Atau CSS-nya saja dibuka juga nggak apa-apa kalau langsung bisa ya. CSS-nya dibuka, CSS-nya saja ya dibuka. Nah, di sini sudah ada pengaturannya. Kalau bisa diubah dari kode ya langsung diubah. Kalau nggak bisa, buka CSS style. Nah, ini sudah ada ya. Judul double klik. Warnanya saya ganti kuning. Biar kelihatan judul ya. Nah, ya. Lainnya diubah tidak? Tidak. Langsung di oke. Body, double klik. Ya. Hurufnya warnanya putih. Ya. Kemudian backgroundnya berwarna hitam. Ya. Lainnya diubah nggak? Tidak. Oke. Konten, double klik. Kanan kiri, tidak ada perubahan lainnya, ya langsung di oke saja. Oke boleh, cancel boleh karena nggak ada perubahan ya. Oke, kalau sudah diubah,
kemudian langsung kita coba buka di browser ya, apakah implementasi perubahannya ini dilakukan ya. Jadi save all dulu, ini saya tutup lagi, kemudian langsung saya double klik ya, latih web.html. Nah, ini secara default dibuka di Firefox ya, langsung berubah ya. Nah, ini juga sama ya, untuk yang latih web 2 ya, ini saya double klik, nah langsung berubah. Jadi enaknya dokumen HTML yang memiliki CSS itu ketika kita mempunyai 20 dokumen atau 50 dokumen yang memiliki CSS yang sama ya, yang memiliki CSS yang sama, maka cukup kita ubah di dalam CSS-nya saja ya, diubah CSS-nya saja ini seperti tadi ya, diubah CSS-nya saja, nanti secara otomatis dokumen-dokumen yang ada CSS-nya itu akan berubah ketika ditampilkan di dalam browser ya, langsung berubah ya. Nah, ini kalau kita menggunakan CSS. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan CSS ya. Demikian dari apa yang sudah kita bahas bersama tentang penggunaan CSS untuk pengaturan huruf paragraf di dalam dokumen HTML dengan menggunakan software bantunya yaitu Adobe Dreamweaver ya. Itu. Semoga bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Terima kasih sudah mau bergabung dalam kuliah online hari ini. Saya akhiri dulu.